Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. mata kuliah kewirausahaan Warahmatullahi wabarakatuh. kedua. Saya akan saya mute dulu ya semuanya. Tolong ini di unmute dulu ya. Nanti kalau ada yang ribut-ribut, Bang mohon di unmute aja semua. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait entrepreneurship 1. Entrepreneurship 1. Kalian menjadi entrepreneur. Kita akan sekilas bercerita tentang bukunya The Seven Habits dari Stephen Covey ya. Nah, ini cover bukunya. Buku ini terbit tahun 1989 dan sempat booming di awal setelah tahun 2000-an ya, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Dan buku ini cukup ya menjadi inspirasi bagi setiap orang di dunia, jutaan orang, mungkin puluhan juta orang di dunia, terkait 7 kebiasaan efektif manusia. Ada apa saja sih kebiasaan efektif manusia menurut Stephen Covey dalam bukunya The Seven Habits of Highly Effective People, katanya 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Nah, pertama kata Stephen Covey, seseorang 7 kebiasaan yang efektif itu tentunya harus memiliki satu kebiasaan atau sikap menjadi proaktif. Jadilah proaktif. Di sini ada ilustrasi. Seseorang yang proaktif itu pasti sifatnya positif, semangat. Terus ada di sini ciri-cirinya atau perbandingan itu ya, antara orang yang reaktif dan orang proaktif. Kalau orang proaktif, mereka beranggapan dalam dirinya itu setiap orang itu peduli pada dirinya, atau mereka peduli pada saya. Sementara mereka yang tidak proaktif gitu, atau reaktif beranggapan bahwa yang di luar dia atau mereka tidak peduli pada saya. Mulai kebayang ya? Di sini siapa yang selalu berpikir bahwa setiap orang itu peduli pada diri kita? Ada nggak? Wahyu, Pak. Wahyu. Wahyu kan masih nunggu hujan, katanya belum masuk. Ada juga orang yang reaktif yang berpikir mereka tidak peduli gitu. Nah, itu sebuah kondisi yang harus kalian pahami bahwa ya pentingnya membaca buku itu ya semuanya sudah diteliti oleh ilmuwan gitu ya. Jadi ada orang yang bersikap mereka tidak peduli pada saya, bersikap reaktif atau selalu negatif. Nah, menurut Stephen Covey kita harus menjadi proaktif. Kenapa sih harus proaktif? Apa proaktif itu? Pertama, bersikap proaktif itu lebih dari sekedar mengambil inisiatif. Kalau inisiatif, ayo kita masuk gitu, kelas. Jadi tidak sekedar inisiatif, tapi berpartisipasi ya, masuk terlibat gitu di dalamnya secara total. Gitu. Bersikap proaktif artinya bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri di masa lalu, di masa datang,
di masa sekarang maupun di masa mendatang, bertanggung jawab. Dan membuat pilihan-pilihan berdasarkan prinsip serta nilai-nilai ketimbang pada suasana hati atau keadaan. Misalnya, kita mau kuliah nih, waduh ini lagi hujan nih, gak enak hati, enaknya bikin mie, akhirnya enggak. Orang proaktif itu selalu bertanggung jawab gitu. Tidak berdasarkan suasana hati, tapi hal-hal yang menurut ia rasional untuk ia lakukan, maka ia lakukan. Ketika dia harus belajar, ya dia dengan senang hati dia melakukan belajar misalnya. Atau pedagang ya, karena kita judulnya wirausaha, pedagang yang harusnya berdagang misalnya berjualan, ia lakukan gitu. Tidak suasana hati senang atau tidak, nyaman atau tidak, ia tetap melakukan hal-hal yang semestinya ia lakukan. Selanjutnya, orang yang proaktif adalah pelaku-pelaku perubahan dan memilih untuk tidak menjadi korban, untuk tidak bersikap reaktif, untuk tidak menyalahkan orang lain. Nah, ini kita harus perhatikan ya. Salah satu ciri orang sukses itu harus stop berhenti menyalahkan orang lain. Misalnya kita nggak bisa satu pelajaran gitu, atau kita tidak bisa mengikuti jadwal kuliah, atau kita tidak bisa bereksistensi di sebuah organisasi kampus misalnya itu. Kita selalu menyalahkan orang lain. Ketika kita nilai IPK-nya kecil, kita menyalahkan orang lain. Misalnya, wah saya nilainya kecil, orang lain kok gede, oh itu mereka menyontek. Nah, sikap-sikap negatif itu harus mulai kita tinggalkan. Karena sikap-sikap negatif, sikap-sikap reaktif yang menyalahkan orang lain itu bagian dari hal yang tidak produktif bagi seseorang yang ingin sukses. Itu kata ahli ya, kata Stephen Covey. Mereka lakukan ini dengan mengembangkan serta menggunakan keempat karunia manusia yang unik. Misalnya kesadaran diri, hati nurani, ya kita pahami ya bersama-sama. Sadari kesadaran diri, hati nurani, daya imajinasi, dan kehendak bebas, dan dengan menggunakan pendekatan dari dalam keluar untuk menciptakan perubahan. Jadi dirasakan ya dalam diri kita dulu, berdiskusi dengan diri kita gitu ya. Apa yang akan kita lakukan sesuatu gitu. Karena manusia itu ya punya karunia yang unik dari Tuhan gitu ya. Kita harus sadar, punya hati nurani, bisa membayangkan, daya imajinasi. Terus kita bisa melakukan apapun kan, kehendak bebas. Jadi dari dalam keluar. Terus biasanya orang-orang yang proaktif itu bertekad menjadi daya pendorong kreatif dalam hidup mereka sendiri. Dalam dirinya gitu ya. Yang merupakan keputusan paling mendasar yang bisa diambil oleh setiap orang. Jadi seseorang yang proaktif itu ya dia akan menjadi motivator bukan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi ya bisa juga buat orang lain. Karena ya itu kayak kembali ya, punya kesadaran diri, hati nurani, imajinasi. Jadi semuanya berawal dari dalam diri kita. Jadi orang-orang yang sukses itu setelah selesai berdiskusi, berdialog dengan dirinya sendiri. Makanya ada keterangan ya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Nah itu harus dipahami dengan baik. Yang kedua, kata Stephen Covey, itu merujuk pada tujuan akhir. Tujuan kita mau apa? Kita berfokus pada goal. Misalnya kuliah, tujuan akhirnya apa? Ada yang tahu? Tujuan dari seseorang kuliah misalnya buat apa? Cari ilmu, Pak, sama pengalaman. Cari ilmu, pengalaman gitu ya. Itu yang Membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua gitu ya. Terus lulus dengan dapat gelar sarjana dan dapat ijazah, bergelar ST. Yes, Pak. Nah, itu juga masuk tujuan kan ya.
jadi sukses, jadi berhasil, orang tua bahagia, itu jadi tujuan. Dan itu kita harus fokus pada itu, gitu kata Stephen Covey itu. Seperti apa sih merujuk pada tujuan akhir itu? Pertama, segalanya itu diciptakan 2 kali. Pertama secara mental, kedua secara fisik. Paham nggak maksudnya? Ada yang paham maksudnya? Secara mental apa? Secara Di mental. dalam diri, Pak, secara mental. Maksudnya apa? Sesuatu diciptakan 2 kali. Pertama secara mental, kedua secara fisik. Maksudnya apa secara mental? Mindset, Pak. Mindset. Nah, betul ya. Secara mindset, pikiran, visi kita itu ya. Berani enggak? Kadang, ya kita jujur lah pada diri sendiri. Pas awal masuk pelajaran saja, masuk semester gitu. Pasti kita akan kebayang IPK kita mau berapa sih, nilai kita mau berapa sih. Kadang, saya mah berenang C gitu. Saya mah berenang B gitu. Saya mah harus A dong. Nah, di awal masuk kuliah, kalian pasti akan kepikiran seperti itu. Nah, dan titik awal itu hal yang paling menentukan sebenarnya. Kita mau nilai berapa? Dan semuanya harus direncanakan. Misal kita merencanakan ya kita harus A. Baru secara fisiknya menang gitu. Bisa. Kan kalau kata filsuf gitu ya, semua itu ada di dalam alam ide gitu. Setelah di alam ide selesai gitu ya, baru diimplementasikan dalam alam materi gitu ya, dunia gitu. Duniawi gitu. Semuanya kan ada di dalam pikiran, gitu. Dalam mental. Kita berani nggak? Siap nggak? Kita kebadanan nggak nilainya A gitu. Kita layak nggak dapat nilai A atau B plus gitu. Semuanya ya diawali dengan ya mental diri kita. Individu, keluarga, tim, dan organisasi membentuk masa depannya masing-masing. Terlebih dahulu ya, menciptakan visi mau kemana. Serta tujuan setiap kegiatan atau proyek secara mental. Nah, di kita kan banyak ini ya, kalau di kampus tuh ada kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang organisasi, misalnya kalau punya usaha, kita sebagai insan bisnis. Nah, itu harus diciptakan terlebih dahulu. Kita tuh mau kemana, mau apa, mau seperti apa. Mereka bukan menjalani kehidupan hari demi hari tanpa tujuan, ya. Nah, ini kebiasaan yang bagus nih, menuju pada tujuan akhir tuh. Tidak ada, kita ke kampus itu ya bolak-balik, misal kupu-kupu kuliah pulang kan tidak tanpa tujuan kan, tapi kita punya tujuan gitu, yaitu pertama lulus sukses. Lulus itu ada indikatornya, kalau di breakdown ya ke bawah, lulus itu seperti apa indikatornya, nilainya seperti apa. Terus kita itu secara kognitifnya dapat apa, secara afektifnya dapat apa, secara psikomotoriknya misalnya dapat apa. Nah, secara IQ-nya dapat nggak, secara emosinya dapat nggak gitu. Cara IQ-nya oke, kita dapat pengetahuan akademis misalnya. Cara emosinya bagus nggak? Nah, itu hal yang penting ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpendidikan gitu, terus orang itu masih menggunakan emosian gitu ya, udah marah atau misalnya itu tidak bisa mengendalikan emosi, nah itu bisa dipertanyakan gitu. Makanya ciri-ciri insan akademik itu harus bisa mengendalikan emosi. Bisa ada profesor gitu ya, kerjaannya tidak bisa mengendalikan emosi, atau ya ada orang berpendidikan gitu tapi tidak bisa mengendalikan emosi gitu. Nah, itu perlu dipertanyakan. Secara mental mereka mengidentifikasikan prinsip-prinsip, nilai-nilai, hubungan-hubungan, dan tujuan-tujuan yang paling penting bagi mereka sendiri dan membuat komitmen terhadap diri sendiri untuk melaksanakannya. Di sini ada yang suka misalnya direncanakan kita mau apa gitu ya. Bikin catatan-catatan kecil, harus apa, ini target misalnya hari ini. Di sini yang ada yang suka bikin jadwal ini enggak? Jadwal harian. Siapa?
Yang suka bikin jadwal harian? Nggak ada, Pak. Misalnya hari ini jam sekian belajar misalnya itu. Misalnya jam selanjutnya melakukan apa gitu. Ada nggak? Atau kita berkomitmen nggak besok mau apa gitu? Atau malam mau apa? Tidak secara tertulis, Pak. Paling tidak secara tertulis. Ya suka ya membuat komitmen kan. Terus selanjutnya suatu pernyataan misi adalah bentuk tertinggi dari penciptaan secara mental yang dapat disusun oleh seorang individu, keluarga atau organisasi. Jadi kita harus punya misi ya. Selain visi juga kita harus punya langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Gitu. Terus pernyataan misi ini merupakan keputusan utama karena melandasi keputusan-keputusan lainnya. Nah ini jadi ya tujuan akhir itu ya visi gitu ya. Kita harus menciptakan budaya kesamaan visi misi dan nilai-nilai. Karena itu merupakan inti dari kepemimpinan. Nah, ini tidak mudah ya memahami ini. Jadi emang ada proses. Prosesnya bisa dalam organisasi, bisa dalam bisnis, gitu, bisa dalam apapun. Sampai ini ada yang mau didiskusikan nggak? Kita lanjut ya, next. Yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Nah, ini ada 4 kuadran gitu ya, diklasterkan gitu, dibuat klaster. Dibuat klaster, ada hal hal yang genting gitu ya, dan penting. Ada hal penting namun tidak genting. Ada hal genting namun tidak penting. Ada hal tidak penting tidak genting. Kalian bisa nggak mengasih contoh yang penting dan genting apa misalnya? Tahu nggak maksud genting itu apa? Genting itu mendesak gitu ya. Darurat, Pak. Mendesak gitu. Ya seperti apa? Mendesak, hal yang mendesak seperti apa coba? Makan ya, makan malam atau makan siang itu kan penting dan genting gitu. Deadline tugas, Pak. Kerjakan tugas gitu. Ada yang genting gitu tapi tidak penting apa? Kencan. Kalau ganti HP baru apa masuknya ke klasifikasi apa? Tidak penting, Pak. Penting, Pak. Ya pasti. Tidak penting, Pak. Ada yang penting mungkin ya, atau mungkin tidak genting. Kalau kita untuk HP-nya nggak ada buat kuliah daring misalkan, bisa jadi beli HP baru jadi penting dan genting gitu. Tapi pacar, Pak. HP yang mahal misalkan ya. Tapi kan kita bisa mengklasifikasikan. Nah, dengan kuadran seperti ini kan kalian bisa mengkategorikan, oh ini penting nggak ya? Diajak main game mabar sama kawan-kawan, ini penting nggak ya? Gitu ya. Oh berarti ini masuknya tidak penting dan tidak genting. Gitu. Oh kita harus mudik gitu ya. Tapi cuma kangen aja sih sama orang tua gitu. Harus mudik gitu ya. Tapi kan berbahaya juga kan di masa-masa pandemik seperti ini. Atau wah ini harus ke kampus nih gitu. Atau ya melakukan apapun lah. Atau misal harus jalan-jalan ke mall gitu. Ini penting atau genting? Nah itulah ya bisa kalian diklasifikasi. Ini harusnya ada simulasinya sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Mendahulukan yang utama adalah penciptaan kedua secara fisik. Kalau secara mentalnya kan direncanakan gitu ya dalam rencana-rencana pikiran. Ya kalau mendahulukannya itu sudah teknisnya. Teknisnya penciptaan secara fisik. Terus mendahulukan yang utama
itu berarti mengorganisasikan dan melaksanakan apa-apa yang telah diciptakan secara mental, tujuan, visi ya, mental itu dalam ide, itu pikiran, mimpi. Nah, itu jadi mendahulukan yang utama berarti mengorganisasikan itu ya, dan melaksanakan yang apa-apa yang telah diciptakan secara mental, secara mimpi, secara ide, secara visi. Terus hal-hal sekunder tidak didahulukan gitu ya. Mana yang primer, mana sekunder tidak didahulukan. Hal-hal utama tidak dibelakangkan. Nah, itu. Mana yang utama itu didahulukan. Terus individu dan organisasi memfokuskan perhatiannya pada apa yang paling penting, entah mendesak, entah tidak. Terus intinya kita harus memastikan diutamakannya hal yang utama. Nah, itu makanya peran penting diskusi antara pikiran dan perasaan itu untuk menentukan mana yang utama ya. Mana yang utama ya. Kayak negara juga kan kita ada wabah gitu, pandemi. Sampai kan pemerintah mengeluarkan anggaran 900 triliun ya, nggak tahu 9.000. 900 triliun gitu untuk menanggulangi masa-masa pandemi. Dan kita hampir rata-rata rumah sakit, terutama dokter gigi itu kan tutup ya, hampir rata-rata. Nah, karena ada hal yang diprioritaskan. Biasanya orang-orang berduyun-duyun ngantri di puskesmas itu ya, pilek dikit ke puskesmas, mentang-mentang punya BPJS. Sekarang orang takut kan ke rumah sakit. Sakit perut juga kan kita mikir beli obat sendiri aja daripada ke rumah sakit, kan takut kita bisa tertular virus misalnya. Nah, itu hal-hal yang kenapa harus diprioritaskan. Karena penting dan mendesak kan wabah ini selama sebelum ditemukannya vaksin ya wabah akan jadi hal yang penting dan mendesak akhirnya. Seperti perang, bencana itu kan. Makanya ada khusus gitu penanggulangan bencana. Hal-hal yang penting dan genting gitu. Biasanya pemerintah menciptakan badan khusus. Kayak korupsi kan ada KPK itu. Karena penting dan genting. Misal pemilu misalnya meskipun 5 tahun sekali itu kan ada KPU gitu. Terus penanggulangan bencana ada BNPB. Nah, itu misalnya itu turunan-turunannya gitu ya. Turunan-turunan dari analogi hal yang penting dan genting. Keempat adalah kebiasaan berpikir menang-menang. Menang dan menang. Berpikir win-win gitu ya, win-win solution. Seperti apa berpikir menang-menang? Berpikir menang-menang adalah cara berpikir yang berusaha mencapai keuntungan bersama dan didasarkan pada sikap saling menghormati dalam semua interaksi. Jadi sekarang udah nggak musim kompetisi ya, tapi kita berpikir gimana caranya kita sama-sama berhasil, sama-sama beruntung. Terus berpikir menang-menang itu didasarkan pada kelimpahan, atau misalnya kue yang selamanya cukup, peluang kekayaan, dan sumber-sumber daya yang berlimpah ketimbang pada kelangkaan serta persaingan. Kita lebih baik banyak sama-sama merasakan kesejahteraan atau mending gue pengen paling kaya nih gitu di dunia misalnya. Nah, berpikir menang-menang itu yaitu kesejahteraan untuk bersama, pembagian untuk semua orang. Terus berpikir menang-menang berarti tidak berpikir egois ya. Kalau egois mah ada menang kalah, wah kamu kalah, kamu menang. Atau berpikir seperti martir gitu, kalah menang. Gak ada. Tapi semuanya berpikir menang. Terus dalam kehidupan, bekerja maupun keluarga, para anggotanya berpikir secara saling tergantung dengan istilah kita. Makanya dalam organisasi itu ya, atau ya dalam sebuah kelompok gitu, harus membiasakan bicara kita, gitu, bukan aku. Ini pendapat kita, ini kerja kita, ini kesuksesan kita, bukan kesuksesan saya. Nah, itu bisa memicu kesenjangan gitu ya, kesenjangan. Karena semua orang kan punya ego gitu. Tapi ketika
ada orang yang egonya paling menonjol, itu bisa menyebabkan kesenjangan dan akhirnya menuju konflik gitu, yang paling tinggi, jadi lebih tingginya ke konflik. Terus berpikir menang-menang mendorong penyelesaian konflik dan membantu masing-masing individu untuk mencari solusi yang sama-sama menguntungkan. Jadi kalau kita berpikir menang-menang itu jadi tidak berpikir egois gitu ya. Ada orang yang punya peluang bisnis misalnya, satu sisi orang yang punya informasi tentang produksi gitu kan, yang nggak bisa saling wah mana yang lebih keren, ya semuanya saling ketergantungan gitu. Makanya harus kerjasama biar sama-sama yang sukses. Terus berpikir menang-menang artinya berbagi informasi, kekuasaan, pengakuan, dan imbalan. Informasinya sama. Kadang kan suka ada nggak orang yang bikin grup, wah bikin lagi grup gitu ya. Teman ini nggak diajakin, terus dihibahin gitu ya di grup yang lain. Atau kekuasaan yang seseorang gitu tidak dikasih hak untuk melakukan sesuatu atau tidak diakui gitu. Oh ini semua kesuksesan saya misalnya. Terus kawan yang lain atau dalam kerja kelompok yang capeknya misalnya si A gitu. Tapi semuanya diklaim sama si B. Nah, orang yang suka ngeklaim ya suka ada itu dari generasi ke generasi ya, baik itu di organisasi, dalam pertemanan, dalam bisnis itu banyak orang yang suka ngaku-ngaku. Ngeklaim gitu ya. Oh, ini kerjaan saya. Dan apalagi dalam politik juga ya sering kita melihat gitu ya. Orang klaim sana, klaim sini. Nah, itu dalam kebiasaan berpikir menang-menang itu sangat jauh gitu. Itu akan menjadi pemicu konflik. Nah, selanjutnya yang kelima, berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Kadang-kadang kan kita mah ingin dipahami ya. Mungkin mahasiswa juga, wah ini dosen nggak ngerti saya, misalnya itu. Atau dosen juga ini mahasiswa kok nggak ngerti, kok nggak sopan gitu kan. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Tapi yang paling penting menurut Stephen Covey katanya itu, kita harus untuk berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Misalnya ketika kita berperan sebagai dosen, misalnya ada mahasiswa yang bersikap tidak etis gitu ya, kita pahami mungkin mereka anak itu belum paham gitu ya, belum paham tentang sopan santun, tentang etika gitu. Atau mungkin pas mahasiswa misalnya, mahasiswa kok ini dosen itu nggak nyapa ke si itu terus ya, kok nggak pernah nyapa saya. Dia berusaha untuk memahami, oh mungkin dosen ini belum kenal gitu. Makanya ciptakan hal-hal yang buat orang lain tuh menjadi kenal. Bisa dengan prestasi yang baik. Biasanya kan dosen, wah ini paling tinggi siapa? Cuma dua hal yang paling diingat sama dosen, orang yang paling tinggi nilainya dan sama orang yang paling rendah nilainya. Orang yang paling rajin misalnya itu ya. Orang yang paling enggak rajin sama sekali itu pasti dikenal gitu. Tapi dikenal ya dikenal keburukannya. Atau misal jadi ketua organisasi gitu dalam sebuah UKM gitu atau organisasi senat mahasiswa itu biasa dikenal gitu. Nah, misalnya itu ya. Nah, untuk hal lain, dalam hal lain berusaha untuk memahami terlebih dahulu itu apa ya? Manfaatnya itu sangat banyak dalam dunia bisnis. Apalagi seorang marketing itu ya harus paham. Seorang psikolog juga sama. Karena marketing itu pekerjaan yang sangat multi talent gitu ya. Kalian jangan mencemooh pekerjaan marketing gitu. Karena bisnis itu berawalnya dari marketing, dari selling, gitu, dari menjual. Kalau kita ingin menjadi pengusaha yang sukses ya kita harus bisa harus mampu gitu, menjual dengan baik, memasarkan sesuatu dengan baik. Seperti apa sih memahami terlebih dahulu baru dipahami? Misalnya kalau kita mendengarkan dengan seksama untuk memahami orang lain ketimbang untuk menanggapinya. Kita memulai komunikasi jati dan membangun hubungan. Jadi mendengar. Misalnya kita belajar untuk mendengar. Itu bagian dari untuk memahami. Kedua, misalnya ada orang lain yang merasa dipahami, mereka merasa ditegaskan dan dihargai, mau membuka diri sehingga peluang untuk berbicara secara terbuka itu lebih mudah. Dan kita lebih mudah untuk memahami. Terus berusaha memahami ini menuntut kemurahan, berusaha dipahami menuntut keberanian. Ini
keyword kuncinya ya. Kalau berusaha memahami ini menuntut kemurahan, kita harus murah hati. Terus sementara berusaha dipahami itu harus menuntut keberanian. Paham nggak ini maksudnya? Kalau kita memahami ini harus butuh kemurahannya, menghilangkan ego. Baru kita bisa memahami. Sementara kalau kita ingin dipahami kan menuntut keberanian, minimal ngegas gitu ya, membentak. Atau minimal angkat tangan gitu ya. Nanya misalnya ke dosen, angkat tangan. Itu bagian dari untuk dipahami. Karena kan belum paham gitu, untuk memahami baru bertanya. Nah, sementara keefektifan itu terletak dalam keseimbangan di antara keduanya. Keefektifan. Yang keenam, kita harus mewujudkan sinergi ya. Harus bersinergi. Wujudkan sinergi. Ini di dalam ilustrasinya kan, wah ini sepakat nggak? Misalnya 1 tambah 1 3, oh oke lah sepakat, disepakati. Mewujudkan sinergi merupakan soal menghasilkan alternatif ketiga, gitu ya. Bukan caraku, caramu, melainkan cara ketiga, sintesis gitu ya. Kalau dalam istilah lain. Cara ketiga yang lebih baik ketimbang cara kita masing-masing. Terus tim serta keluarga-keluarga yang sinergis memanfaatkan kekuatan masing-masing individu sehingga secara keseluruhannya lebih besar. Seperti ini misalnya. Terus mengenyampingkan sikap saling merugikan. Misalnya 1 tambah 1 setengah gitu kan. Ini saling merugikan nih. Ini contoh ilustrasi saling merugikan. Kalau 1 tambah 1 setengah itu merugikan. Terus kalau misalnya kalau mereka tidak puas dengan kompromi 1 tambah 1 sama dengan 1 setengah, ini tidak puas ya, tidak puas atau dengan kompromi 1 tambah 1 1 setengah gitu, atau sekadar kerjasama 1 sama 1 sama 2 gitu ya. Nah ini ilustrasinya, kerjasama 1 sama 1 2. Terus kalau kita mengejar kerjasama yang kreatif, yaitu 1 tambah 1 jadi 3 atau lebih. Ya, bisa jadi 1 tambah 1 10. Nah ini sebuah ilustrasi bahwasanya bagaimana mewujudkan sinergi yang hidup dalam sebuah organisasi, dalam sebuah pertemanan bisa, atau teman kos lah, nggak mesti organisasi ya, karena tidak semua orang suka organisasi juga gitu. Di organisasi, karena organisasi itu ada organisasi sosial gitu, ada organisasi massa, organisasi partai politik, gitu. Ada organisasi kepemudaan, ada organisasi bisnis, sama bisnis juga organisasi, kampus juga organisasi kan, karena kan ada rektor, ada yayasan, ada fakultas, ada jurusan, ada prodi. Nah, kalau kita misalnya bersinergi gitu ya, berarti masing-masing kreatif, masing-masing menguntungkan. Ketika misalnya sebuah institusi tidak maju-maju gitu, padahal banyak karyawannya, banyak anggotanya, kita harus dievaluasi sinergi atau tidak. Nah, ciri-ciri sinergi seperti apa? Ketika ada anggota, itu harus lebih kreatif, kerjasama harus lebih bagus. Oh ini ketinggalan. Memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam mengatasi masalah, dan kita harus bisa memanfaatkan peluang. Jadi perbedaan itu untuk mengatasi masalah gitu ya, bukan menambah masalah. Dan kita harus memanfaatkan peluang. Kalau kita paham bahwa perbedaan itu bisa mengatasi masalah gitu, wah itu berarti udah keren lah gitu. Terus kita harus memanfaatkan peluang. Jadi kita juga kan perbedaan agama, perbedaan suku, ras itu kan sebenarnya bagus gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya agama kan macam-macam gitu ya. Itu sudah diatur oleh Allah gitu ya. Ya biar semuanya ya kerjasama gitu. Ada yang ya kalau semuanya seragam kan itu jadi tidak sunatullah ya kalau seragam. Nah ini yang ketujuh adalah mengasah gergaji.
Ada adzan dulu ya, bentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saum silahkan buka dulu. Iya Pak, terima kasih.